Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm so great today. So, before we start our lesson, Radis, as the leader of the class, could you help me to lead your friend to pray? Okay. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita dahulukan dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you. Okay, so who's absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Nindra. Kenapa Nindra? Sudah liburan duluan? Kalian ditinggal? Harusnya liburan sama teman-teman lagi. Siapa yang nggak masuk kali ini lagi selain Nindra? Kemana? Sakit? Sudah berapa hari sakitnya? Oh iya, jadi apakah kalian sudah menjenguk? Lain kali kalau sakitnya udah agak lama, kalian bisa jenguk temannya, takut kenapa-kenapa ya. Kalian masih ingat nggak paketan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat? Atau mungkin ada yang lupa, mungkin Radis bisa mengingatkan teman-temannya apa saja kesepakatan kelas sehingga hari ini kelas kita bisa berjalan dengan kondusif. Oke, saya ingatkan kembali kesempatan kelas yang kita sudah buat, yaitu pertama ada tidak datang terlambat, dua tidak ramai saat di kelas, yang ketiga yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, kalian siap untuk menjalankan 3 kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama itu? Ya. Oke, good job. So, today I would like to start from here. Do you know them? Yes. Siapa kira-kira yang ini? Ali. Mr. Ali. How about this one? Siapa? Yadra. Yang cewek-cewek tahu, mungkin yang cowok-cowok nggak tahu ya? Oh, tahu juga. Wah, sering nonton berarti. How about this? Mr. Zakawi. So, how do they look like? Cool. Mereka seperti apa? Kenapa? Oh, katanya yang mana yang old nih? Nah, could you raise your hand yang mau memberikan pendapat gimana mereka kelihatannya? Boleh dari wajahnya atau umurnya, terserah. Kenapa? Gak usah malu-malu. Kenapa? Smart. Smart? Yang mana? All of them? Smart, lagi? Oke, ada smart, yes? Confident and happy. Kelihatan dari mana kalau happy? Their smile, betul. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri seseorang dari penampakannya ya, dari posturnya gitu. Tapi selain itu sebenarnya ada hal lain lagi yang tidak terlihat dari luar. Nah, kita akan belajar hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini ada 4. Yang pertama itu kita akan menganalisis social function dan generic structure dari descriptive text dengan menuliskannya di mentimeter.com. Kita kan sudah pernah belajar descriptive text. Hari ini kita akan menganalisanya. Kira-kira kalian masih ingat atau enggak ya? Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis penggunaan kosakata. Di sini fokusnya nanti adjektif, tentang physical features dan juga personality traits. Dan yang ketiga, kita akan membenarkan penggunaan have atau has dalam sebuah kalimat. Lalu yang terakhir, kita akan merancang teks deskriptif berkaitan dengan gambar yang dipilih. Jadi secara keseluruhan, pembelajaran kita hari ini akan meliputi 4 hal ini. Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Mentimeter. Kalian pernah menggunakan aplikasi Mentimeter? Belum pernah. Jadi hari ini kita akan belajar aplikasi baru ya, karena kalian sebagai Gen Pod Z toh, kalian pasti sangat dekat dengan teknologi. Mungkin ada beberapa aplikasi yang kalian pakai tapi Miss gak pakai. Tapi hari ini kita akan belajar bersama menggunakan Mentimeter. Kemudian setelah itu kita akan ada kerja kelompok, kegiatan berkelompok. Kalian nanti akan berkolaborasi dengan temannya untuk melaksanakan berbagai aktivitas hari ini. Kenapa kita harus belajar mendeskripsikan atau deskriptif teks? Ini sangat berguna bagi kita keseharian. Apalagi di SMP 1 kan sering datang tamu dari luar negeri. Jadi kalian bisa menggunakan
Descriptive text atau mendeskripsikan seseorang jika ada yang nanya misal, kepala sekolahnya yang mana? Kalian bisa mendeskripsikan in English. Oke, let's start with this. Jadi, ini adalah gambar seseorang yang lagi liburan ke luar negeri. Tapi dia itu kehilangan temannya. Jadi dia cuman liburan berdua, kayak backpackeran gitu. Cuman ternyata temannya hilang. Jadi, what should she do? Apa yang harus dilakukan temannya? Kalau temannya hilang, apa kira-kira? Apa? Ask for help, oke. Jadi dia harus bertanya, meminta bantuan. What are needed to be described? Apa yang harus dideskripsikan kalau mau nyari temennya kira-kira? Raise your hand please. Yes? Their skin color. Hah? Their skin color. Skin color, oke. Skin color. Lagi apa? Yes? Appearance. Oke. Kelihatannya seperti apa lagi, Yes? Height-nya. Oh, tingginya. Oke, sama beratnya. Apa lagi kira-kira? Yes? Their name. Oke, bisa juga their name. Intinya banyak hal ya yang bisa dideskripsikan. Oke. Let's continue to this one. Nah, ini adalah salah satu contoh teks deskripsi. Kalau tadi itu kan ketika kita menemukan masalah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari teks deskripsinya. Kira-kira kalian bisa menganalisa nggak ya kalau di teks deskripsi ini ada apa aja susunannya? Apakah kalian masih ingat? Oke, kita bisa menjawabnya melalui ini. You can use your phone. Habis itu kita akan kembali ke teks yang tadi setelah di-scan. Di-scan dulu. Bisa? Sudah bisa semuanya? Oke, Miss kembalikan ke ini lagi ya. Sekarang kalian boleh belajar dari sumber apapun. Boleh lihat di Google, boleh buka bukunya, boleh lihat e-book untuk mengetahui social function dan juga genetic structure dari descriptive text. Setelah kalian belajar dari berbagai sumber yang kalian miliki sendiri, kalian bisa menjawabkannya melalui Mentimeter yang sudah kalian scan tadi ya. This one. Coba dari teks ini analisa, kira-kira ada struktur apa saja dan apa tujuan dari descriptive text. Ada identification and descriptions. Oke, identification, description. Description, identification. Oke. Good, ada yang dijelasin. Jadi kalau description itu to explain and describe or express someone or something. Oke. She's a smart girl. Oke, good job everyone. Jadi benar ya. Genetic structure dari teks deskriptif itu ada dua. Yang pertama adalah identification, dan yang kedua adalah description. Jadi kalau ada yang nulis ini ada description dan identification, dia itu terbalik ya. Jadi yang pertama harus identification dulu. Apa artinya identification? Identifikasi. Iya, benar sekali. Jadi dia itu semacam memperkenalkan dulu siapa yang mau dideskripsikan atau apa yang mau dideskripsikan. Oke, karena tadi itu hasil belajar kalian secara mandiri ya dari berbagai sumber. Ternyata hasil belajar kalian secara mandiri itu sudah benar semua, sudah bagus semua, but ayo kita bahas bersama. Jadi benar, descriptive text adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau membicarakan person or thing, seseorang atau sesuatu. Persis seperti yang kalian bilang tadi, luar biasa. Kemudian language feature dari descriptive text itu ada 4. Language feature itu adalah kebahasaan yang digunakan ketika mendeskripsikan. Yang pertama itu menggunakan spesifik partisipan seperti yang ditulis temannya tadi. Ada mau di Ayunda, ada aktivis atau apa. Jadi dia itu harus menggunakan objek yang spesifik, gitu ya. Dan yang kedua menggunakan
adjective. Apa artinya adjective? Tuh, kata sifat. Jadi karena dia mau mendeskripsikan seseorang, sifatnya kira-kira apa? Kayak tadi yang awal yang ada gambarnya Mr. Ali, Mr. Jokowi, katanya smart gitu kan. Katanya happy, itu kan kata sifat. Nah, kemudian dia menggunakan simple present tense. Masih ingat dong simple present tense? Oke, good. Dan the last one, dia itu menggunakan action verb. Jadi ada verb yang digunakan di dalam text descriptive. Kemudian, betul, generic structure-nya ada identification dan juga ada description. Nah, description-nya bisa dibagi menjadi dua. Ada yang personality trait sama ada yang physical features. Jadi kalau personality trait itu dia secara personalnya atau sifatnya, sifat yang tidak terlihat. Seperti dia baik, dia jujur gitu. Tapi kalau physical features dia yang terlihat. Yang bisa kita lihat. Oh, dia itu kayaknya memiliki mata berwarna orange gitu misalnya. Bola matanya atau coklat gitu misal. Nah, itu berarti masuknya ke physical features. Oke. Sekarang kita akan bekerja di dalam grup. Karena tadi kalian sudah belajar mandiri sendiri-sendiri, sekarang Miss ingin kalian berkolaborasi. Could you make 6 group? Kalian gabung ke kelompok yang pernah kita buat sebelumnya ya. Kalian boleh langsung memutar kursinya. Oke, silakan. Are you ready? Ready. Oke, good. Kalian tentukan nama kelompoknya kalian masing-masing ya. Misalkan kelompok bintang. Sekarang apa yang akan kita kerjakan dalam kelompok? Nanti kita akan menganalisa adjective yang personality trait sama yang physical features. Kira-kira kalian bisa membedakan nggak mana adjective yang termasuk personality traits, mana yang termasuk physical features. So, I'll give you this LKPD to answer it. For your group. This is for your group. And for your group and the last one. Oke. Oke everyone, kalian sudah siap untuk melakukan aktivitas berikutnya? Siap. Kita akan menonton video. Lalu kalian harus menganalisa adjective baik dari physical features atau personality traits-nya ya. Silakan kerjakan di LKPD-nya bersama kelompoknya masing-masing. Oke, that's all the video. Apakah kalian sudah menganalisa adjektifnya? Semua kelompok sudah? Sudah? Coba dituliskan dulu. Kalau yang tadi hanya dibuat catatan, ditulis dulu di LKPD-nya ya. Miss, ini kan beda-beda orang, tapi ditulis cuma satu. Iya, dijadikan satu karena kalian berkelompok. Kenapa? Iya, semua yang tadi. Intinya yang kalian temukan di dalam video. Oke. Oke. Ditulis dulu ya. Langsung saja, langsung digabung. Tidak perlu dibedakan setiap orang ya. Intinya yang kalian temukan di video itu. Oke? Ini loh udah jelas. Dapat berapa di sini? Menurut physical. Oke. Oh ya. Dan siapa ya? Mana? Yang master. Let me take this one.
Bisa? Good job. Dapat berapa? Wah, banyak. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya di atas ya. Gimana tadi pembagian tugasnya? Ada yang mencatat, ada yang apa? Kita lihat semua. Oh, jadi apa yang kalian lihat, kalian katakan dan dicatat gitu kan? Dicatat dulu. Oh, dicatat sendiri-sendiri awalnya berarti. Oke, good job. Wah, sangat smart ya. Oke. Gimana tadi pembagian kelompok, pembagian tugasnya ketika mengerjakan? Saya butuh-butuh. Saya mendengarkan. Sekarang. Oke, harus diselesaikan dalam hitungan kelima ya. 1. Ketika hitungan kelima, kalian harus mengangkat tangan kalian semua, pertanda kalian sudah tidak menulis apapun. 4.5. The last one. 5. Okay, have you finished? Okay, good. Teeny weeny bitty. Good job. Okay, other group please. Yes. Okay. Kelompok sini. Finish. Thank you. One. Okay, how about your work? Finish. Thank you. Okay. Semut lele, gak apa-apa. Kita akan menukarnya. Semut lele Miss kasih ke sini. Emo girl Miss kasih ke sini. Punyanya kelompok 1. Kelompok 1 Miss kasih ke sini. Oke, coba sekarang kalian hitung adjektif yang sudah ditulis oleh kelompok lain ada berapa? Physical features-nya ada berapa? Personality traits-nya ada berapa? Sambil lalu dicek apakah benar itu termasuk personality traits atau physical features. Misalkan ada yang dia itu bilang berambut pirang tapi ditaruh di personality trait, berarti itu kan tidak sesuai. Jadi boleh kalian hapus dan kurangi berarti. Ya sudah, boleh dikembalikan lagi kami sudah. Benar semua? Sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD ini tentang menganalisa kata sifat. Misalkan membacakan poin dari setiap kelompok dan siapa yang mengoreksinya. Ya, jadi ini Winnie Bitty physical features-nya ada 25 dan personality traits-nya ada 16. Okay, how many stars do you want to give to this group? Wow, dapat stars. Give a applause please. Great job ya, kalian sudah bisa menganalisa dan membedakan mana kata sifat yang untuk kalian sudah bisa menganalisa kata sifat yang untuk personality dan juga physical appearance. Kita akan melanjutkan ke kegiatan ini. Karena tadi kita sudah mengorek-ngorek kertas, sekarang kita kembali menggunakan teknologi lagi. Silakan di-scan barcode-nya satu kelompok satu handphone saja. Sudah? Kalau sudah, Miss akan membuka websitenya. Jadi di kegiatan ini kalian diberikan kalimat dari simple present tense atau descriptive text. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi, kalian harus bisa membenarkan penggunaan have atau has-nya. Misalkan buka hasilnya, kalian berpikir bersama dalam kelompoknya.
Ada dua kelompok yang belum menjawab. Dijawab dulu. Setelah dijawab nanti Miss akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat. Didiskusikan ya. Kira-kira benar atau salah? Ayo dipikir. Kira-kira have apa has ya? Kurang 3 kelompok lagi yang belum menjawab. Oke, finish. Miss akan menunjukkan hasilnya dan kita bahas bersama ya. Apakah jawaban kita benar? Siapa yang yakin jawabannya benar 100%? Wah, yakin semua. Oke, mari kita lihat. My friend Anna has blue eyes. Semua kelompok menjawab benar. Kenapa benar? Give me a reason. Sebentar. Gantinya she. Karena kata gantinya she. Good job. Jadi kalau kata gantinya she harus menggunakan has. Oke, nomor 2. Ternyata ada jawaban yang berbeda. Yang menjawab, kita bisa tahu siapa yang menjawab benar dan yang menjawab salah. My friends has long hair. True or false? True or false? Kenapa kok false? Karena lebih dari 1. My friends ada S-nya. Berarti yang benar harusnya kalimatnya gimana? Raise your hand please. Yes, good. My friends have long hair. Tapi tadi masih ada yang terkecoh. Ada yang memilih benar. Apa? Jawab benar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau aja teman-temannya salah, kenapa kok benar? Kenapa? Apakah karena di sana ada 2 orang? Iya dong. Oh berarti di sana ada Mr. Santoso sama ada my teacher-nya siapa? Oh yang lain true. Oke, kita cek. Coba Indonesia have a president. His name is Mr. Joko Widodo. Menjawab true kan? Gimana penjelasannya? Kok bisa benar penggunaan have di situ? Sebentar, nanti Miss kasih waktu untuk memberikan pendapatnya. Kita dengarkan dari grup Lele dulu, semut Lele, ayo. Karena kan kalau his itu penggunaan untuk yang Oke, itu alasannya. Kita terima dulu. Ini jawab true juga ya? Yes, jawab. Kenapa alasannya? Because at first we thought Indonesia has a president is right because the subject Indonesia has a lot of people in there and Oke. so we should just use have. But long time ago we tried to use Google Translate and the right answer is Indonesia has. So it means you agree that your answer is wrong? Yes. Okay, so but we have to hear from other reason first. Kenapa kok benar penggunaan Indonesia have a president? Indonesia. Nah, kira-kira Indonesia ini menggunakan have apa has? Oke, jadi benar Indonesia itu menggunakan has. Karena jawab. Karena has itu karena Indonesia ya. Jadi karena Indonesia itu satu negara. Jadi kata mbaknya tadi awalnya Miss kita berpikir Indonesia itu pakai have karena banyak orang di dalam negara Indonesia. Tapi yang dimaksud di sini Indonesianya aja. Oke, good job. Any questions about using has and have? Tidak ada pertanyaan, bisa ya kira-kira? Lain kali jangan sampai terjebak. Setelah ini kita akan membuat teks deskriptif. Bisa ya? Membuat teks deskriptif. Tapi kalian Miss berikan kesempatan untuk memilih. Memilih siapa yang akan dideskripsikan. Miss kasih waktu 5 detik. Oke. Sebentar. Pikirkan baik-baik. 4 3 2
Siapa yang mau mendeskripsikan Raffi Ahmad? Iya, itu Raffi Ahmad yang atas. Gak ada. Ini nanti cuma lebih satu loh, lebih satu. Gak ada. Siapa yang mau mendeskripsikan Jerome Pauline? Mau mendeskripsikan Ibu Megawati? Ya. Oke, tenang, sangat bersemangat ya. Chef Renata. Oke. Chef Renata. Kayaknya di sini bapaknya suka masak-masak. Siapa yang mau mendeskripsikan Ronaldo? Dan kalian boleh membuat descriptive text dengan menggunakan apapun. Menggunakan kertas atau aplikasi, menggunakan Canva, boleh. Menggunakan note, terserah. Sesuai kreativitas kelompok masing-masing. Kalau tidak ada kertas, boleh Miss kasih. Mau menggunakan kertas apa aplikasi? Aplikasi. Oke, good job. Menggunakan kertas apa aplikasi? Aplikasi apa? Notes, oke. Di sini mau menggunakan kertas apa aplikasi? Teman-temannya apa? Oke, mau pakai aplikasi apa? Oke. Jangan lupa generic structure-nya ya, harus benar. Sama penggunaan simple present tense atau language feature-nya. Di sini menggunakan apa? Nanti setelah kalian membuat, kalian akan presentasi di depan ya, hasil kerjanya. Sudah biasa menggunakan Canva. Kenapa? Gak apa-apa. Oke. Kita akan melakukan presentasi ya. Kalian hanya cukup menunjukkan kepada temannya hasil kerja kalian. Boleh dibacakan. Perwakilan saja dari setiap kelompok ya. Siapa yang mau presentasi pertama? Diperlihatkan dulu. Dia menggunakan aplikasi Note. Oke. Raffi Ahmad is a famous Indonesian TV host, actor, and business person. He is very friendly and have a talented nature. Raffi entertains people on TV and has a successful business. He's charming, talented, and handsome. So this is Cristiano Ronaldo. Okay, good. So Cristiano Ronaldo, he is tall and thin. He has a brown eyes. He has a short black hair, and he has a small nose. He's a pretty good footballer. Yes. Everyone, attention, please. Good morning, my name is I'm the representation for group Immunity, and I'm going to describe Chef Renata. She is a famous chef and she comes from Bengkulu, Indonesia. He has black hair, brown eyes, and handsome face. He's very inspiring person. Okay, thank you. Give applause, please. Okay, class. That's very awesome presentation. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Descriptive text. Mendeskripsikan apa? Person atau describing people. Okay. If you wanna give stars, coba kalian rating pembelajaran hari ini. How many stars? How many? 20 stars with your foot. Okay, good. Thank you. Are you happy for joining today's class? So that's all for today. Hamish, as the leader, could you lead your pray for the class? Untuk menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa mulai. Berdoa. Okay, thank you everyone. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.